depan ya, kesehatan, keselamatan hingga hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim ya untuk saling belajar. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang saat ini sedang Allah uji dengan sakit ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kemudian yang keluarganya pun Allah panggil. Insya Allah semoga mereka Allah karuniakan gelar syuhada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ya untuk memetik banyak hikmah dari ujian yang sekarang sedang kita hadapi dan kemudian kita bisa melalui hari-hari kita ini dengan tetap terutama mempertahankan, memperjuangkan iman kita ya, karena ini adalah ujian iman. Hakikatnya apa yang kita hadapi saat ini adalah ujian keimanan kita, bagaimana kita tetap senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti punya maksud. Kenapa Allah adakan ujian seperti ini kepada kita, pasti punya maksud. Dan tujuannya itu tentu saja untuk memperbaiki iman kita. Dan bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, sosok yang sangat mencintai dan menyayangi kita, yang mengharapkan keselamatan untuk kita baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selamanya nanti, yang menghadiahkan syafaatnya ya, daripada ahli keluarga beliau memilih untuk menghadiahkan syafaatnya untuk umat beliau seluruhnya di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk beliau. Mudah-mudahan Allah kelak jumpakan kita, kumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, semoga ya apa yang sedang kita hadapi saat ini tidak tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bagaimana kita berusaha optimal dalam fungsi dan peran kita sebagai banyak. Jadi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah, kita itu punya banyak sekali peran, multi peran. Dan bisa dikatakan ya, dalam sekarang paling tidak di keluarga inti kita maupun di extended family kita, itu peran kita ya untuk menguatkan, mensupport seluruh keluarga kita itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Maka bagaimana kita tetap bersemangat untuk tetap produktif sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai hamba Allah terutama, dan kemudian dalam peran-peran kemasyarakatan. Apa yang bisa kita lakukan yang itu mendatangkan keridhaan Allah, maka insya Allah kita tetap ikhtiarkan. Kan kita nggak tahu ya, yang namanya Allah menetapkan takdirnya itu, kapan Allah akan menyelesaikan ujian ini kita nggak tahu. Tapi jangan sampai kita gara-gara nunggu itu kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Walaupun kita mungkin sekarang banyak menghabiskan waktu kita di rumah saja, bagaimana kita keadaan ini tetap kita berikhtiar untuk tetap bermanfaat untuk umat, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sesama manusia. Oke, jadi kita juga ya, saya langsung masuk ya ke slide yang pertama. Kita kan insya Allah akan bersama-sama belajar bagaimana kita merancang ya program kehidupan kita sebagai seorang muslimah dengan multi perannya. Jadi kenapa kita harus merencanakan dan kita terjaga dalam amal baik. Jadi kita harus catat bahwa yang akan kita rancang kelak ya, insya Allah. Nanti mungkin sesi setelah saya itu adalah praktek ya. Kalau saya lihat dari kurikulum yang diberikan untuk program ibu-ibu sekalian itu setelah ada materi maka kemudian dilanjutkan dengan praktek. Maka kita harus pasang niat dulu bahwa apa yang akan kita rancang itu adalah sesuatu yang berbentuk amal baik. Kenapa kita harus merancang, merencanakan dan menjaga atau terjaga dalam amal baik? Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 22, nanti insya Allah ibu-ibu bisa membukanya ya, kalau dalam tilawah Quran punya mushaf terjemahan, nanti bisa dicari seperti apa bunyi ayatnya. Di situ Allah mengatakan, Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak. Jadi Allah nggak menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya itu bukan untuk bermain-main, tetapi untuk sesuatu yang hak, untuk sesuatu yang benar. Dan untuk apa? Untuk memberi balasan setiap jiwa atas apa yang mereka kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan di sini, itu insya Allah akan Allah balas. Dan balasan Allah itu tidak akan menzolimi kita.
Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, kenapa kita harus senantiasa merencanakan kebaikan? Karena ketika kita merencanakan kebaikan, insya Allah kita akan mengamalkan kebaikan dan insya Allah kita akan menuai kebaikan. Dan kemudian Allah mengirim kita ke lahir, Allah ciptakan kita, dilahirkan kita ke dunia, itu di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita paham yang namanya ibadah, itu tidak sekadar bukan hanya sholat, kemudian kita berzikir, kemudian kita tilawah Al-Quran, itu ibadah. Tetapi ketika kita melakukan suatu amal yang itu untuk mengharapkan keridhaan Allah, bermanfaat untuk orang lain, dan kemudian kita niatkan hanya untuk mengharap keridhaan Allah, maka insya Allah dengan mengamalkan itu, kita juga sudah melakukan sesuatu yang bernilai ibadah. Jadi melakukan sesuatu yang ada nilai ibadahnya. Nah, dan kenapa kita harus merencanakan dan mengusahakan amal baik? Nah, ini merencanakan dan mengusahakan amal baik itu ibarat kita mengusahakan lahan pertanian. Lu bisa lihat di sini ada ilustrasi yang saya berikan. Di sini ada sawah ya. Sawah itu coba dilihat, itu dibersihkan. Tanahnya itu dibersihkan, kemudian digemburkan, kemudian ditanami bibit padi, kemudian dirawat. Dirawat dan kemudian dengan dikelola seperti itu sedemikian rupa, maka kemudian menghasilkan padi yang dengan bulir-bulir yang banyak, yang merunduk, dan itu insya Allah bermanfaat untuk begitu banyak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah kalau kita mengusahakan kebaikan, dan memang berproses ya, tidak gampang dan tidak instan. Nah, tetapi kalau yang namanya keburukan, kita nggak usah capek-capek, Bu. Lihat, nggak usah capek-capek, nggak usah dibersihin tanahnya, nggak usah digemburin, nggak usah ditanamin, itu tuh dengan sendirinya, itu tumbuh. Nih, semak-semak belukar, kemudian pohon-pohon liar, yang kemudian dengan keadaan yang seperti ini, kemudian bisa datang binatang-binatang buas, ular yang berbisa. Ini kalau Ibu lihat di sini, di semak-semak ini itu ada penampakan ular loh, Bu. Ada yang bisa nemu nggak? Coba nanti dicari. Kalau ada yang bisa nemu, nanti boleh itu dikabari panitia, saya dikasih tahu. Tapi nggak boleh buka situsnya. Nggak boleh buka internetnya. Ini saya ambil dari sini. Di sini tuh datang binatang buas. Seperti itu juga kalau kita tidak merancang kebaikan untuk kehidupan kita, itu tuh segala keburukan itu bisa dengan sendirinya masuk, dan kita akan melakukan, misalnya ya, kalau kita tidak merencanakan dan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita dengan sendirinya akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Nah, ini ya esensi dari kenapa kita harus merancang kehidupan kita dengan amal baik. Nah, dan esensi tentang waktu. Jadi banyak sekali ya, saya pribadi, keluarga saya yang Allah panggil ya, dengan sebab ujian ini itu ada. Dan itu benar-benar di luar persangkaan kami. Bagaimana kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita pulang. Jadi maut itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Siapapun yang Allah panggil dengan sebab ujian ini, itu artinya memang sudah cukup rezekinya. Dan kemudian tinggal kita. Allah sendiri menyampaikan di dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi, mereka dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali yang beriman, mengerjakan amal solih, menasihati, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu, umur, usia yang kita nggak tahu kapan, bahkan 1 detik ke depan kita nggak tahu ketetapan Allah apa yang akan berlaku kepada kita. Mungkin saudara-saudara kita yang Allah panggil dengan sebab ujian pandemi saat ini, itu ada yang kita masih sempat ngobrol, masih sempat chatting, karena mungkin lagi di rumah aja ya, tahu-tahu
sorenya atau malamnya kita sudah dapat kabar sudah Allah panggil. Nah, jadi waktu kita sangat sempit dan itu benar-benar harus kita gunakan, kita manfaatkan untuk kemanfaatan nanti kita ketika Allah panggil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita itu untuk dunia. Memang Allah sekarang hidupkan kita itu di dunia, tapi kita tidak diciptakan untuk tujuan dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk tempat atau wasilah kita mengumpulkan bekal untuk nanti pulang ke alam yang di sana semua-muanya itu selama-lamanya. Kalau kita di sini kita sakit itu sementara. Sehat itu sementara. Kita senang itu juga sementara. Kita sedih, kita susah, itu insya Allah sementara. Segala sesuatu yang kita rasakan di dunia ini itu sementara. Tetapi nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, maka apapun hasil yang kita tuai dari amal-amal yang kita kerjakan selama di dunia ini, itu akan kita rasakan selama-lamanya. Senangnya selama-lamanya, susahnya selama-lamanya. Jadi insya Allah ini menjadi bekal kita pikirkan bersama bagaimana kita mau nanti yang selama-lamanya itu kita bahagia. Kalau kita insya Allah di dunia senang, nanti di akhirat senang, itu adalah seberuntung-beruntungnya manusia. Dan yang namanya senang itu ya ulama dan kemudian pakar psikologi sendiri mengatakan yang namanya senang itu dari hati kita, dari pikir kita. Orang ketika mempersepsi suatu keadaan itu masing-masing. Ada yang mempersepsi suatu keadaan itu langsung dibawa ke arah negative thinking. Tetapi ada kemudian yang sebenarnya Allah mau apa yang Allah hendaki dari saya. Dia kemudian berpikir hikmah apa yang bisa saya ambil. Itu sendiri sudah menjadikan pembeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Saya pernah mendengar kajian Gus Baha ya. Beliau mengatakan saya tidak tahu gimana itu rasanya susah. Jadi sampai untuk menemukan rasa susah di dalam setiap takdir yang Allah tetapkan itu tidak bisa. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku nggak tahu di mana letak keridhaan Allah terus. Nah, ketika ada sesuatu yang kita rasa nggak senang, itu kan ujian ya terhadap nafsu kita. Nah, kalau kita yakin bahwa ketetapan Allah itu pasti baik untuk kita, maka dalam keadaan seperti pun kita akan insya Allah ridho kepada Allah. Nah, itu yang kita hendaki ya, ibu-ibu sekalian. Dan memang pasti butuh mujahadah, pasti butuh perjuangan. Nggak mungkin kita bisa mencapai tahap ridho terhadap apapun ketetapan Allah itu kalau kita tidak memperjuangkan, terutama memperjuangkan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih ada perasaan, kok aku dikasih ujian seperti ini ya Allah, kok Allah nguji aku lagi, kok nggak selesai-selesai, hari ini Allah panggil ini, besoknya ini, kok dipanggil terus orang-orang yang aku sayang gitu, kok yang ini sakit itu sakit. Ketika kita masih mempertanyakan kenapa Allah kasih seperti itu, dan kemudian ada perasaan tidak ridho, itu artinya kan kita masih menyimpan buruk sangka. Saya to the point ya, kita masih menyimpan buruk sangka kepada Allah. Ketika kita masih mempertanyakan takdir Allah terhadap diri kita, itu artinya kita masih nggak yakin bahwa Allah itu hanya menginginkan kebaikan untuk kita. Dan untuk mencapai tahap kita semua yang Allah kasih, ketetapan Allah yang kasih itu pasti baik, itu insya Allah kita harus banyak-banyak minta kepada Allah, doa kepada Allah, karena hakikatnya Allah lah yang maha memiliki hati dan membolak-balikkan hati kita. Nah, kemudian ini juga ada Rasulullah berpesan tentang waktu. Jadi yang namanya nikmat sehat, waktu luang, itu kata Rasulullah itu adalah dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu. Kita sering ketika kita sehat, ketika kita senang, ketika kita lapang, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu melalaikan kita. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita. Kemudian Rasulullah juga berpesan gitu, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati.
Jadi hari ini yang Allah kasih kepada kita sehat, maka manfaatkan nikmat sehat kita ini untuk benar-benar beramal. Apa yang bisa kita buat? Misal kita bisa ya, kita apa namanya, jalin silaturahim. Mungkin kita tahu, oh ternyata banyak teman-teman kita itu yang harus isoman. Aku bisa apa gitu? Bisa saja kita sekadar menghibur, menanyakan kabar, memberi doa. Atau juga kita bisa menyisihkan sedikit rezeki yang Allah beri kepada kita kirim untuk mereka, misalnya vitamin, suplemen, buah-buahan. Jadi kita pakai sehatnya kita itu kita syukuri ya. Jadi bentuk syukur kita terhadap sehat yang Allah beri itu dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita, berbagi apa yang sedang mereka rasakan kita ikut merasakannya, itu masya Allah gitu. Teman-teman kita yang dengan kepedulian kita dalam bentuk pesan atau apa ya, kalau sekarang itu tuh sangat merasa, jadi kita itu akan merasa benar-benar memiliki teman adalah ketika kita sedang susah. Kalau kita sedang susah, kita sedang sedih, di situ ada teman yang menanyakan kabar kita, disitulah the real friend. Nah, teman sejati itu seperti itu, yang ada ketika kita susah. Jadilah kita, hendaklah kita menjadi teman yang seperti itu terhadap teman kita. Kita ada ketika mereka susah. Jadi mau kita bicara tentang kesehatan mental apapun, jadi benar-benar hal yang terbaik ketika kita berbicara kesehatan mental itu adalah ketika kita hadir pada situasi orang itu membutuhkan hiburan, membutuhkan dukungan, kita hadir tanpa harus banyak-banyak cakap, itu adalah pertolongan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Dan kemudian nanti di akhirat, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam hingga ditanya 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, hartanya. Nah untuk harta ini itu 2 yang ditanya. Dapatnya dari mana, dibelanjakannya kemana. Jadi kalau kita ya sebagai seorang ibu itu menjadi suatu kewajiban bagi kita mengingatkan suami kita agar apa yang ia bawa ke rumah itu hendaklah benar-benar halal dan benar-benar baik. Karena apa yang kita belanjakan dari apa yang dinafkahkan oleh suami kepada kita itu akan mempengaruhi keadaan iman kita. Kemudian anak-anak kita, bagaimana akhlak mereka. Nah, dan karena itu menjadi darah daging dan menjadi apa namanya bekal kita dalam beribadah. Jadi pastikan yang didapatkan secara halal kemudian dibelanjakan secara baik juga. Nggak mungkin Allah terima ketika sesuatu itu didapatkan secara tidak halal, tapi kemudian untuk sedekah memang dapatnya nggak halal, tapi untuk dibagi-bagi itu juga tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Kebanyakan ibu-ibu ujiannya di sini. Kuliah sampai S2, misalnya ya, kuliah sampai S3, tetapi kok jadi ibu rumah tangga saja. Itu banyak sekali masuk ya, konsultasi kepada saya itu, merasa ilmunya kok nggak bermanfaat ya, merasa kok setelah menjadi ibu kok saya ngerasa bodoh ya, kok saya merasa kok kayaknya udah belajar tinggi-tinggi tapi kok nggak dipakai untuk bekerja. Jadi yang namanya mengamalkan ilmu itu bukan hanya untuk bekerja ya, ibu-ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu insya Allah bisa kita salurkan, bisa kita jadikan bermanfaat, insya Allah bukan hanya untuk bekerja, bisa untuk mendidik anak-anak kita, bisa untuk mendidik sesama muslimah, banyak sekali. Jadi jangan terfokus, jangan terpaku dengan itu saja. Nah, misalnya nanti ada ya ibu-ibu yang punya perasaan kalau dia sekolah tinggi-tinggi tapi kok kayaknya ilmunya nggak kepake, itu nanti insya Allah bisa ya dirancang di dalam program nanti ya, merancang apa namanya planning itu nanti bisa difikirkan apa yang bisa dilakukan untuk tetap berkontribusi kepada umat dengan ilmu yang ibu miliki. Karena jelas itu insya Allah tetap akan nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kenapa ini kita fokus ya kepada diri kita sebagai seorang perempuan. Jadi Islam itu adalah agama yang di mana Allah menciptakan makhluk bernama wanita itu dengan segala keistimewaan, dan Islam itu Allah hadirkan untuk memuliakan kita. Jadi Islam ini Allah hadirkan untuk memuliakan wanita. Kenapa? Di dalam Islam dijanjikan bagi seorang wanita itu mudah sekali Bu untuk masuk surga. Tadi kita sudah sepakat ya di depan bahwa tujuan kita itu adalah akhirat, dan akhirat itu Allah sediakan 2 tempat, surga dan neraka. Nah, tentunya kita berharap agar Allah
memantaskan kita, menyayangi kita, mengasihi kita dengan memasukkan kita ke jannah. Nah, untuk seorang muslimah itu mudah, Bu, bagi kita untuk masuk ke dalam jannah. Pertama, apabila menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatan serta taat pada suami, maka insya Allah dia akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Nah, ibu-ibu bisa periksa dari hal-hal yang mudah ini, apakah sudah semua bisa dilaksanakan dengan mudah. Misal, sholat 5 waktu, nanti akan kita bahas ya lebih detail tentang sholat 5 waktu di awal waktu. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah. Kemudian memelihara kehormatan, ini ujian. Sekarang ujian ibu-ibu itu adalah sosial media, di mana ibu-ibu bisa, kalau di dalam Al-Quran ada ayat tentang tabarruj ya, dilarang bagi seorang wanita itu untuk tabarruj. Nah, ini ujian, sosial media itu menjadi media yang memudahkan ibu-ibu untuk tabarruj. Nah, kemudian taat pada suami, ini juga ujian bagi seorang wanita. Biasanya itu taulah namanya ibu-ibu ya, seberapa mudah kita untuk taat pada suami. Padahal dengan sebab ketaatan kita kepada suami, maka insya Allah itu menjadi sebab kita masuk surga. Nah, ini kemudian yang kedua, perempuan yang solihah atau baik itu tuh di sisi Allah itu lebih baik daripada 7 orang laki-laki yang solih. Nah, Masya Allah, Bu. 1 orang perempuan, kalau kita menjaga diri kita senantiasa dalam kebaikan, menjaga kehormatan kita, itu insya Allah di sisi Allah kita itu lebih baik daripada 70 orang laki-laki yang solih. Allah juga memberikan kita keistimewaan dengan Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu tahta liaqdamil ummahat. Surga itu Allah letakkan di bawah kaki ibu. Jadi dengan keridhaan ibu itu, apabila anak-anak mendapat ridho ibu, di situ adalah terletak surga. Kemudian haknya, nah, tadi sudah disampaikan juga ya oleh pembawa acara, kita itu berhak untuk dicintai oleh anak kita itu 3 kali lipat dibanding ayah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak saya cintai? Ibumu. Ditanya lagi, lalu siapa lagi ibumu? Lalu siapa lagi ayah ibumu? Baru lalu siapa lagi ayahmu? Lalu orang yang kau anggap orang tuamu, yang dekat, paling dekat denganmu. Kenapa? Karena memang seorang ibu itu pengorbanannya besar ya. Allah memberikan kepada kita kepercayaan untuk hamil, untuk melahirkan, untuk menyusui, untuk mengasuh anak, untuk mengurus anak, untuk mendidik anak. Wah, Masya Allah lah, segala macam profesi itu tuh seorang ibu itu multi talenta banget. Makanya memang harus berhak dicintai oleh anak. Bahkan ya, saya pernah membaca di sebuah sirah itu, pahala 1 tetes air susu ibu itu tidak akan bisa digantikan dengan anak itu menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Coba Bu, 1 tetes air susu ibu yang masuk ke dalam mulut anaknya itu tidak bisa diganti oleh si anak, bahkan dengan mengelilingi Ka'bah tawaf dengan menggendong ibunya. Padahal kita tahu ya, ada seorang tabi'in yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sebenarnya kalau dari segi masa hidup itu masih berada di zaman sahabat karena dia masih hidup ketika Rasulullah masih hidup. Tetapi karena baktinya kepada ibunya, karena ibunya sudah sakit-sakitan, ketika dia ingin berjumpa pada Rasul, tapi Rasul sedang safar, dia balik lagi, dia dari Yaman, dia balik lagi ke Yaman, sehingga dia nggak sempat bertemu dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu jumpa orang ini, kamu minta didoakan pada dia. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu mencari-cari kalau ada rombongan haji dari Yaman datang ke Mekah, itu dicari. Datang untuk umrah, yaitu dicari. Mana yang namanya laki-laki dari Yaman yang bernama Uwais. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kalau jumpa dia itu maka minta untuk didoakan. Ternyata sebabnya apa? Sebab dia berbakti kepada ibunya. Nah, sedangkan anak yang berbakti kepada ibunya itu tidak ada tuh sahabat Nabi yang kenal dia. Tetapi itu Rasulullah tahu karena Rasulullah selalu disampaikan. Jadi penduduk langit itu mengenal Uwais Al-Qarni, padahal penduduk bumi tidak mengenalnya. Itu sebab bakti kepada seorang ibu. Masya Allah ya. Nah, kemudian kehormatan dan kemerdekaan kita itu dilindungi dengan hijab.
Jadi ternyata di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59, di situ kan Allah berfirman, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman untuk menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka dengan tujuan supaya mereka terjaga dan mereka dikenali. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW yang membedakan orang yang wanita merdeka dengan budak itu adalah hijab. Jadi ciri wanita merdeka itu adalah ketika dia berhijab. Jadi hijab itu kalau sebagian kalangan orang-orang yang tidak senang dengan syariat Islam mengatakan itu apa namanya menghalangi kebebasan berekspresi bagi perempuan, tidak. Hijab itu malah adalah pelindung yang menjamin kemerdekaan dan kehormatan seorang perempuan, dan itu hanya ada di dalam Islam. Dan kemudian keilmuan dan kepakaran muslimah itu di dalam Islam sangat dihargai, Bu. Kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau seorang wanita. Dan sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat bertanya para sahabat. Para sahabat ini laki-laki. Mereka datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan banyak perkara. Artinya apa? Islam itu menghargai keilmuan seorang perempuan. Nah, Masya Allah ya. Nah, seperti itulah Islam memuliakan wanita. Maka insya Allah kita berbangga, kita berbahagia, kita bersyukur. Allah takdirkan kita ditetapkan sebagai seorang muslimah. Nah, dengan segala banyak perannya. Jadi kita itu adalah, jelas kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kewajiban ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang wanita juga bisa jadi dia sebagai seorang istri. Seorang wanita itu bisa jadi mempunyai peran sebagai ibu, dan tentu saja peran ibu ini menjadikan dia juga madrasah bagi anak-anaknya. Dan dia juga tetaplah seorang ibu itu, nggak mungkin juga ya seorang ibu itu kehilangan jati dirinya ketika dia sudah menjadi seorang ibu. Insya Allah kita adalah diri kita sendiri juga. Ya. Kemudian kita juga adalah anak dari orang tua kita, dan kalau kita sudah menjadi istri, kita juga anak dari mertua kita. Dan tentu saja juga bisa jadi kita adalah anak dari guru-guru kita. Kita juga adalah anggota masyarakat, kita juga adalah teman atau rekan dari sesama muslimah. Dan dalam keseluruhan hidup kita, peran-peran ini itu insya Allah harus kita jalankan, harus kita jalani gitu ya, dengan apa namanya seimbang. Nah, tapi tetap ya harus ada nanti yang namanya prioritas. Nanti sama-sama kita akan temukan apa sebenarnya menjadi prioritas kita sebagai seorang muslimah. Nah, ini ada satu ya, saya sedikit tuliskan. Seorang ibu, ketika kita menjadi seorang ibu, mungkin banyak ibu-ibu yang merasakan ya, ketika dia sudah menjadi seorang ibu itu sampai-sampai dia sempat lagi mikirin diri kita sendiri. Waktu itu habis untuk berkhidmat pada suami dan anak-anak. Sampai mungkin nggak mandi itu jadi telat-telat, sibuk untuk beresin mainan, sibuk dengan cucian, sibuk nyuapin anak, bersihin ompol. Udah deh, pokoknya benar-benar domestik. Ada ibu-ibu yang memang habis waktunya untuk perkara domestik. Tapi insya Allah, Ibu, kalau ibu melakukannya dengan hati yang lapang, dengan perasaan yang senang, dengan mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah itu ada rahmat Allah yang mencucuri ibu. Tidak putus-putusnya. Jadi, kalau seorang perempuan itu beribadah, ya, misalnya mungkin ada seorang ibu Allah karuniakan anak 7 atau 6, 8 gitu ya, dan kemudian itu juga lahirnya itu deket-deketan. Ada ibu yang lain Allah karuniakan rezeki mungkin anak hanya 1 atau 2, sehingga waktu memang untuk ibu yang anaknya 1, 2 ini itu rasanya lebih banyak luang dibanding ibu yang anaknya atau 7 atau 8. Tapi ketika ibu yang beranak banyak ini ridho dan mensyukuri, itu habisnya waktu itu sibuk mengurusi anaknya yang kecil-kecil itu dekat-dekat itu insya Allah
rahmat Allah itu tidak putus-putusnya. Sedangkan ibu yang mungkin anaknya hanya satu atau dua, dia punya banyak waktu luang, dia gunakan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah, itu pun menjadi keberuntungan baginya. Jadi insya Allah ada banyak hal yang ketika kita mensyukurinya, maka itu insya Allah menjadi ladang pahala bagi kita. Dan mungkin ada ibu yang anak-anaknya itu Allah takdirkan apa ya? Ibu enggak lagi Itu ada yang yang panggil ibunya. itu loh tugasnya. Iya loh. Siapa itu? Nah, mungkin ada ya di antara kita yang Allah karuniakan rezeki anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial. Saya pernah punya pengalaman bertemu dengan seorang ibu yang mempunyai anak istimewa. Waktu itu saya sedang safar ke Bogor. Anak beliau itu umur 11 tahun, laki-laki. Secara fisik itu berkembang normal. Jadi tinggi ya, udah tinggi, apalagi laki-laki, tinggi besar. Tapi ternyata secara mental itu anak itu tidak berkembang. Jadi mengalami waktu kecil hidrosefalus dan itu sangat mempengaruhi fungsi hidupnya. Sehingga kemampuan mobilitas, motorik itu nggak berkembang, kemudian kognitif juga nggak berkembang, emosi juga nggak berkembang. Jadi yang nampak itu memang hanya perkembangan fisik, itu pun karena tidak dipakai untuk mobilitas ya kakinya kecil, kemudian seperti itu. Sehingga segala sesuatu dalam hidupnya si anak ini memang sangat bergantung kepada orang lain. Dan tentu saja di situ siapa sih kalau enggak ibu. Jadi si ibu ini kemanapun dia pergi, anaknya yang udah 11 tahun itu digendong. Anak itu sudah tinggi dan tetap digendong. Ketika ditanya kenapa, beliau menyebut kalau misalnya pakai kursi roda, itu nanti susah malah mobilitas. Tapi kalau digendong itu insya Allah mudah. Jadi menggendong anak yang udah sebesar itu ya, pakai jari, pakai kain batik seperti itu, ibunya pun nampak ngos-ngosan. Tapi beliau cerita, suatu hari beliau bertemu dengan muslimah dari Bangladesh. Muslimah dari Bangladesh ini tuh melihat ya, ngeliatin ibu itu gitu sambil senyum-senyum. Apa sih ibu ini orang-orang ibu ini mau apa gitu dipikir sama si ibu ini. Lalu si ibu orang Bangladesh ini mengatakan kepada beliau, "Kamu rawat anak ini baik-baik. Surgamu dekat. Surgamu dekat. Surgamu dekat." Diucapkan 3 kali. Nah, di situ kemudian si ibu tersadar, Masya Allah gitu ya. Ternyata Allah memberikan pintu surga itu tidak jauh-jauh untuk saya. Ini loh, ketika anak ini insya Allah dirawat baik-baik, itu menjadi sebab surga. Dan anak itu sendiri ya insya Allah ibu-ibu, anak-anak yang secara syariat dia tidak taklif ya, tidak bisa mencapai taklif, dia mungkin balik tetapi dia tidak akil, dia tidak taklif, maka insya Allah itu baginya jannah. Jadi lihatlah dari sisinya, dari sisi itu yang dulu. Paling tidak ya, anak ini nanti insya Allah jaminan surga baginya. Jadi kalau ibu-ibu punya anak berkebutuhan khusus, maka satu ingat, insya Allah itu jaminan surga sudah milik dia. Dan ketika ibu-ibu merawatnya dengan ikhlas, mengasuhnya dengan ikhlas, maka insya Allah menjadi jaminan surga juga buat ibu. Sehingga apapun ya, circumstances, apapun mungkin terasa sulit-sulitnya dalam kehidupan yang ibu hadapi ketika mengasuhnya, itu insya Allah tidak lagi menjadi sesuatu yang membebani ibu. Dijalani insya Allah dengan lapang hati, dengan ikhlas. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terpenting dari segalanya tentang merancang kehidupan gitu adalah menentukan prioritas peran dan amal. Kalau saya mengatakan dalam pengalaman hidup saya pribadi itu, bagi seorang wanita yang namanya cita-cita itu harus fleksibel, Bu. Nggak boleh yang namanya seorang wanita itu muslim ya, muslimah. Saya berbicara sebagai seorang muslimah. Kalau yang bukan muslimah ataupun muslimah tetapi menganut prinsip hidup yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu terserah ya monggo. Tapi kalau kita sebagai mengatakan diri kita seorang yang beriman, mukminah dan muslimah, maka kita itu terikat oleh syariat sehingga yang namanya perempuan itu cita-cita kita harus fleksibel. Fleksibelnya di mana? Ketika seorang perempuan itu belum menikah, maka hak atas dirinya itu ada pada orang tuanya. Yang berhak atas seorang perempuan yang belum menikah itu adalah orang tuanya.
Tetapi ketika seorang perempuan sudah menikah, maka yang berhak atas dirinya itu adalah suaminya. Ridho suaminya itu adalah surga kita. Jadi apa saja yang di situ suami kita ridho, maka insya Allah itu menjadi asbab kebaikan bagi kita. Dan apa yang suami kita tidak ridho itu akan menjadi asbab keburukan bagi kita. Sehingga misal ya, ibu sudah kuliah S1, S2, S3, tapi kemudian ternyata ridhonya suami itu ada pada ibu di rumah, menjadi ibu rumah tangga, mengasuh, mendidik anak. Nah, maka di sini yang dikatakan cita-cita itu fleksibel. Nah, harus ada kompromi. Dan kemudian hal-hal yang lain. Saya bicara pada hal-hal umum yang mungkin terjadi saja ya pada seorang ibu perempuan gitu. Nah, kalau kemudian ternyata bersama pasangan itu malah insya Allah memang senang ya dengan kepakaran dan saling support, saling mendukung, itu alhamdulillah. Nah, tetapi memang bagi seorang perempuan yang namanya cita-cita itu harus fleksibel. Nah, kemudian masuk ya kepada prioritas peran dan amal. Tadi kita katakan bahwa salah satu peran utama seorang muslimah itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita punya peran sebagai abidah, sebagaimana firman Allah bahwa Allah tidak menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai seorang abidah. Maka yang harus menjadi prioritas utama dalam peran kita sebagai abidah ini adalah tentu saja ibadah. Nah, ibu-ibu, kita punya ada tamu yang biasa tuh datang kepada seorang perempuan. Jadi ada 3 tamu yang itu datang kepada seorang perempuan. Tamu yang pertama itu pasti datang, tapi tidak tahu kita kapan datangnya. Siapa itu atau apa itu adalah maut. Maut itu pasti akan datang dan kita tidak tahu kapan datang. Yang kedua itu adalah kalau kita masih dalam usia produktif, maka kita akan punya tamu yang datang setiap bulan. Yang kita juga nggak tahu, walaupun kita mungkin sudah punya period kalender period tracker itu ya, tapi tetap nggak mesti, bisa jadi maju, bisa jadi mundur, bisa jadi nggak datang, ya kan? Itu juga adalah tamu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah tamu sebenarnya tamu, teman kita atau tetangga misalnya yang datang ke rumah. Nah, kaitannya apa saya berbicara tentang 3 tamu itu adalah perkara pertama yang akan Allah periksa di akhirat nanti itu adalah sholat. Sholat itu akan menjadi amal yang pertama kali Allah periksa di akhirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila baik sholatnya maka baik amal yang lainnya, apabila buruk sholatnya maka buruk pula amal lainnya. Jadi sholat itu ya, ulama itu mengibaratkan, ada ya mengatakan sholat itu ibarat mesin scanner. Kalau kita tuh mau naik pesawat, itu koper kita itu jalan, kemudian kan petugas itu ngelihat ya dari komputer mereka. Nah, itu dalamnya tas itu gimana. Nah, kalau dilihat dari komputer itu, oh nggak ada yang mencurigakan, maka tuh lewat aja tas itu. Sholat itu seperti itu, Bu. Kalau nanti Allah ketika memeriksa amal pertama itu di akhirat, ternyata sholat itu baik, maka itu insya Allah, maka amalan yang lainnya itu akan mengiringinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau sholat kita tuh kualitasnya baik, maka itu pasti insya Allah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih ada kita melakukan perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan mungkar, padahal kita sudah sholat, artinya sholatnya masih harus diperbaiki. Maka dengan adanya 3 tamu tadi, itu yang kemudian menjadi kewajiban dan keharusan bagi kita untuk tertib di dalam sholat. Karena kalau kita sampai melalaikan sholat di awal waktu, dan kemudian misalnya Allah panggil, maut datang, misalnya haid datang, itu kita sama dengan sudah melalaikan sholat, menjadi cacat sholat kita. Seperti ini.
ini kita sudah dekat-dekat ya, period bulanan sudah dekat. Kemudian premenstruation syndrome-nya juga sudah muncul. Tapi kemudian kita memang mungkin selama ini belum terbiasa untuk sholat di awal waktu. Misal azan zuhur itu jam 12.00. Jam 12.05 kita masih ada aktivitas yang kita rasa sayang, tanggung untuk kita tinggal. Maka kita tetap mengerjakannya dan kemudian jam 12:10 kita baru mau bersiap sholat. Dan ketika kita bersih-bersih untuk sholat, ternyata sudah datang tuh si tamu. Dan kita nggak tahu apakah itu datangnya sebelum azan atau sesudah azan. Kalau dia datangnya sebelum azan, itu memang berarti kita sudah tidak wajib atau malah haram kita sholat ya. Tetapi kalau dia ternyata datangnya itu sesudah azan, maka itu artinya kita sudah melalaikan satu waktu sholat. Nah, jadi ibu-ibu mulai sekarang cobalah untuk kita menjadikan sholat ini sebagai prioritas utama. Nanti saya akan tunjukkan ya bahwa ternyata ya di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi patokan dalam semua aktivitas beliau itu adalah sholat. Jadi dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Itu patokannya itu adalah waktu-waktu sholat. Jadi di dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW menyampaikan kalau kita ya sehabis melaksanakan satu sholat fardu dan kemudian kita berniat untuk menjalankan sholat fardu berikutnya dan di antara kedua waktu itu kita Allah matikan, maka itu kita Allah matikan dalam keadaan berniat sholat. Dan insya Allah itu jaminannya adalah jannah. Jadi mulai hari ini kita pasang niat, Bu. Kalau kita sudah selesai sholat subuh, maka kita pasang niat bahwa yang kita lakukan adalah menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Jadi apapun aktivitas kita, mau kita memasak, itu adalah memasak sambil menunggu waktu sholat zuhur. Kita mengajar anak, misalnya mendampingi anak belajar daring, itu adalah aktivitas dalam rangka menunggu datangnya sholat zuhur. Jadi jadikanlah aktivitas kita itu adalah aktivitas menunggu waktu sholat. Nah, kemudian juga bagaimana kita sempurnakan ya. Jadi sholat kita itu nanti pahalanya itu Bu, tidak ada yang dapat satu Bu. Yang dapatnya ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperlima. Kenapa? Jadi kita takbir Allahu Akbar. Oh, ingat kompor belum dimatikan. Allahu Akbar. Oh, tadi lupa pintu belum dikunci. Jadi itu seperti itu masih kan kualitas sholat kita. Maka kualitas sholat yang seperti itu bagaimana kita menambalnya dengan sholat-sholat nafilah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian sholat tahajud, qiyamul lail ya, kita hidupkan malam, kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih itu sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita itu pernah kita satu kali sholat tasbih. Kalau misalnya mampu lagi 1 tahun sekali, kalau mampu lagi sebulan sekali, kalau mampu lagi sepekan sekali, kalau mampu setiap hari sholat tasbih. Masya Allah ya. Nah, kemudian kita zikir dan tilawah Al-Quran. Zikir pagi petang itu kita jaga ya, karena zikir pagi, zikir petang itu adalah penjaga kita. Siapa yang zikir pagi, insya Allah akan Allah jaga dan cukupi rezekinya sampai sore. Siapa yang zikir petang, maka insya Allah akan Allah jaga dan cukupi rezekinya sampai pagi. Kita amalkan doa-doa masnunah. Jadi doa ya, kan dalam hadis dikatakan ya, obatilah yang sakit dengan sedekah. Kemudian tolaklah musibah dengan doa. Tidak ada yang dapat menolak musibah kecuali doa. Doa itu dapat menghilangkan musibah yang sudah terjadi dan mencegah musibah yang akan terjadi. Jadi ini adalah musim-musim kita banyak-banyak berdoa ya Bu. Kita banyak-banyak berdoa kebaikan. Mudah-mudahan Allah segera angkat ujiannya dari muka bumi ini. Nah, kemudian juga ya kita kerjakan ibadah fardu dan sunnah lainnya. Itu adalah peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga adalah seorang muta'alimah. Apa itu? Muta'alimah itu artinya wanita yang mencintai ilmu. Nah, Rasulullah mengatakan, jadi setan itu Bu lebih takut kepada seseorang yang berilmu daripada seorang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu ketika mengerjakan suatu amal itu disertai ilmu.
Tetapi ahli ibadah ketika dia mengerjakan suatu amal tanpa ilmu bisa jadi amalnya salah. Karena syarat diterimanya suatu amal itu pertama adalah niat dan kemudian caranya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hendak kita menjadi seorang wanita yang mencintai ilmu. Nah, insya Allah ibu-ibu semua yang mendaftar menjadi peserta kelas ya yang diadakan Ilham Manis ini adalah ibu-ibu yang mencintai ilmu, senantiasa tidak puas terhadap ilmu, senantiasa ingin mengupgrade diri dalam peran apapun ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dikatakan juga Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang Allah mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Masya Allah ya. Dan kemudian menuntut ilmu itu ya, itu nggak harus kita yang ikut kelas-kelas online terus-menerus misalnya ya, atau apa, tapi juga bagi ngaji ya, ngaji. Kalau mungkin dulu ya masih bisa offline itu ngaji kemana-mana, nggak harus seperti itu. Tapi juga bagaimana kita usahakan ibu itu ada majelis ilmu di rumah kita. Jadi taklim itu hidupkan taklim di rumah kita. Tentukan waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul. Ada suami, anak-anak kita, orang-orang yang tinggal mungkin bersama kita, mungkin ada orang tua. Itu kita buat taklim di rumah istiqomah setiap hari, Bu. Kenapa? Yang namanya taklim itu insya Allah menjadi pintu masuknya hidayah, pintu masuknya ilmu ke dalam rumah kita. Rasulullah menyampaikan tidak berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, saling mengajarkan sesama mereka, kecuali Allah akan mencucuri mereka dengan rahmatnya. Sakinah, mencucuri mereka dengan sakinah. Rahmat akan menaungi mereka, dan kemudian Allah akan membangga-banggakan mereka di majelis yang lebih mulia, yaitu di majelisnya para malaikat. Nah, Masya Allah, ketika kita menghidupkan taklim di rumah kita, dengan mengajak seluruh anggota keluarga kita, itu Allah akan kasih kita sakinah di keluarga kita. Akan kasih sayang, rahmat Allah akan turun kepada kita, dan Allah banggakan kita di majelis para malaikat. Dan Allah akan jaga keluarga kita sebagaimana Allah menjaga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti bisa ya, tadi bagaimana nanti di program yang Ibu rancang, ini saya masukkan poin-poin penting. Nah, kalau yang lainnya itu sesuai nanti dengan kapasitas dan kapabilitas ibu-ibu, tapi yang pertama itu sholat di awal waktu itu harus menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, taklim rumah itu harus ada di dalam program yang ibu-ibu buat. Ini boleh dicatat, panitia juga boleh mencatat. Sholat di awal waktu itu tidak ada kompromi. Zikir, tilawah Quran, dan lain sebagainya itu sesuai dengan kemampuan ibu-ibu. Kemudian sholat sunnah juga itu nanti ada di dalam planning ibu. Kemudian taklim rumah harus dibuat, Bu. Nanti musyawarah sama suami. Di mana suami punya waktu luang. Nggak harus lama-lama, 15 menit, 30 menit, boleh. Apa, Bu? Manggil saya, apa, Mbak, yang ditaklimkan di dalam taklim rumah? Gitu. Ibu dan keluarga bisa tadarus Al-Quran, saling memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsin boleh, kemudian setoran hafalan boleh, kemudian membaca tafsir boleh, atau membaca kitab hadis, misalnya Riyadhus Shalihin, itu juga bisa, atau Fadailul Amal, kemudian kitab-kitab yang itu mungkin nggak terlalu panjang ya, hadis, potongan-potongan hadis bisa sesuai dengan tema, mungkin temanya iman, temanya sholat, temanya Al-Quran, temanya dakwah, temanya ilmu, akhlak, nah, seperti itu. Atau juga bisa juga diisi dengan membaca sirah. Membaca sirah itu insya Allah menjadi modalitas yang sangat berharga, Bu, untuk anak-anak kita. Mereka akan mengenali sosok-sosok yang nyata dengan segala keistimewaan itu pada diri sahabat Nabi. Nah, itu bisa diisi dengan itu, taklim rumah. Dan kemudian nanti taklim rumah itu ditutup dengan doa. Sehingga dengan doa ini, insya Allah ya, dan kemudian juga ada musyawarah. Saya sarankan juga ada musyawarah keluarga di dalam taklim rumah. Musyawarah keluarga itu adalah suatu kunci keharmonisan, kesakinahan rumah tangga. Saya, kalau ada kasus rumah tangga yang datang kepada saya, itu biasanya itu saran saya itu adalah buat taklim rumah. Lakukan musyawarah keluarga. Itu sangat-sangat meminimalisir miskomunikasi dengan pasangan, Bu. Taklim rumah, musyawarah keluarga itu miskom itu insya Allah sangat terminimalisir.
Coba nanti dibuktikan ya, insya Allah. Ini sudah apa namanya, sudah proof, sudah dibuktikan oleh begitu. Berarti tadi sholat di awal waktu, kemudian taklim rumah. Yang ketiga kita adalah murabbiyah. Kita adalah mudarrisah. Jadi pepatah Arab mengadidik, didik sekedar mendidik ya. Bagaimana mendidik yang di situ ada keridhaan Allah dan di situ ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang ini karena itu materi yang panjang sendiri juga. Dan kemudian kita adalah khodimah. Wah, ternyata seorang ibu itu punya peran sebagai khodimah. Iya, khodimah. Jadi jangan anggap sepele ya. Kalau kita dengar kata khodim atau kata khodimat, terus kita langsung relate itu ke pembantu, tidak. Khodimah ini adalah peran yang Masya Allah ya. Orang-orang solih ini tuh mengejar, Bu. Saya punya banyak cerita kalau ulama-ulama itu untuk melembutkan hati mereka, yang mereka lakukan adalah bersih-bersih WC di masjid. Jadi orang yang punya sifat khodim, melayani, itu insya Allah akan Allah kasih hati yang lembut. Nah, mungkin kalau kita ini sebagai seorang ibu itu kok seringnya marah, seringnya ngomel, seringnya emosi, langsung apa istilahnya itu sumbu pendek, bisa jadi mungkin kita masih kurang di dalam melayani keluarga kita. Maka ini penting ya, kalau tadi saya sudah sampaikan juga, yang namanya orang yang berkhidmat itu akan dikejar-kejar, Bu, sama pahala. Kalau kita beribadah, itu kita tuh ngejar pahala. Tapi kalau orang yang berkhidmat, itu dikejar-kejar oleh pahala. Dan insya Allah orang-orang yang punya sifat khidmat ini adalah orang-orang yang Allah lembutkan hatinya. Nah, jadi kalau kita mau lembut hatinya, banyak-banyaklah berkhidmat. Nah, jadi kita khidmat kita kepada anak, kepada suami, kepada keluarga kita, itu insya Allah ya, dengan ikhlas, itu akan mendatangkan banyak sekali pahala. Nah, kita juga tidak bisa memutuskan peran kita ini. Kita adalah seorang da'iyah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yang dikeluarkan kepada manusia apabila ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi kita dikatakan sebagai umat yang terbaik. Nah, ayat itu adalah kuntum khairu ummatin. Berlaku kuntum itu tidak berlaku hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Jadi kita juga punya peran sebagai dai. Jadi yang namanya nabi dan rasul, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tugas risalah kenabian itu hanya diberikan kepada nabinya saja. Yang itu berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, selesai tugas kenabian beliau, tetapi tugas dakwahnya tidak selesai. Yang diwariskan kepada umatnya itulah adalah dakwah. Dalam sebuah hadis ada dikatakan ya, bahwa Rasulullah SAW tidak mewariskan dinar atau dirham. Nah, tapi dakwah inilah adalah yang diwariskan kepada umatnya. Maka kita, kalau kita katakan kita adalah umat Rasul, maka itu kita punya peran untuk menyampaikan kebaikan. Jadi yang namanya dakwah, Bu, bukan ceramah. Kayak ini, saya ini bukan apa ya namanya. Ini saya namanya berbagi ilmu, mengajar katakan ya. Tapi kalau dakwah itu udah harus yang namanya di podium atau pegang mikrofon, bukan seperti itu dakwah. Ya. Jadi kita berhijab yang benar sesuai dengan syariat Islam, dilihat oleh orang lain, ketika mereka melihat kita, mereka kemudian terketuk pintu hidayah untuk kemudian berhijab, itu dakwah. Ya. Jadi segala perkara itu yang mengantarkan kepada kebaikan itu adalah dakwah. Nah, dan sebaik-baik dakwah bagi seorang perempuan itu adalah dengan akhlak, senyum, salam kepada saudara sama muslim, ya, mengirimkan makanan kepada tetangga. Itu adalah dakwah kita, itu seperti itu, Ibu. Mengajarkan anak kita kalimah thayyibah, mengajarkan anak kita adab-adab sehari-hari yang sesuai dengan sunnah Rasul, itu adalah dakwah kita. Jadi medan dakwah kita itu sebenarnya bagi seorang muslimah itu sangat luas.
Siapa saja orang yang datang ke dalam rumah kita itu adalah mad'u kita. Nah, sampai ya, ini saya kasih kepada ibu-ibu, jangan sampai orang datang ke rumah kita itu pulangnya itu tidak mendapat satupun dakwah dari kita. Pernah ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan keluarganya itu tidak ada makanan di rumah, sehingga Sayyidina Ali meminta kepada Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah. Wahai istriku, Rasulullah punya beberapa ekor kambing. Waktu itu hadiah atau ghanimah ya. Nah, pergilah datang kepada ayahmu karena kita nggak punya makanan di rumah. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian Fatimah datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan kambing ini masuk ke perut keluargaku sebelum ahlu suffah kenyang. Jadi Rasulullah kalau dapat hadiah, itu adalah hadiah-hadiah itu menjadi rezeki bagi ahlu suffah. Kalau ibu-ibu tahu ya insya Allah ya ahlu suffah, kalau yang belum tahu, jadi di Masjid Nabawi itu ada satu sudut yang disebut suffah. Disitulah tempat tinggal dan tempat belajar para sahabat Nabi yang nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya kerja, itu di Sufah. Mereka disebut ahlu Sufah. Di antara mereka itu ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi yang sangat menguasai hadis, menghafal sampai 5.000 hadis ya. Beliau adalah Sayyidina Abu Hurairah. Nah, mereka adalah ahlu Sufah. Jadi kalau Nabi dapat hadiah, itu untuk mereka dulu. Nah, terus Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku berikan hadiah yang lebih baik daripada kambing? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka diajarkan doa. Bacalah ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, wahai yang awal. Ya akhiral akhirin, wahai yang maha akhir. Ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, yang mengasihi orang-orang miskin. Ya arhamar rahimin, yang maha pengasih, maha penyayang. Itu dihadiahkan, 5 kalimat dihadiahkan kepada Sayyidah Fatimah. Pulang Sayyidina Fatimah ke rumah. Sayyidah Fatimah pulang ke rumah, wahai istriku, kata Sayyidina Ali, apa yang kau bawa dari rumah ayahmu? Apa jawab Sayyidah Fatimah? Wahai suamiku, aku datang kepada ayahku membawa keperluan dunia, tetapi aku pulang membawa akhirat. Nah, jadi hendaknya kita, orang-orang datang ke rumah kita, mungkin dia datang dengan keperluan dunia, tapi jangan sampai dia pulang tanpa membawa satupun hadiah berupa fikir akhirat. Ya, kalau misalnya teman datang ya, menjelang waktu sholat, maka jangan biarkan dia pulang sebelum sholat. Sholat dulu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Jadi perkara-perkara seperti itu ya. Jadi ingatkan selalu. Sekurang-kurangnya Ibu, kita dalam satu hari itu bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala minimal 25 kali. Nah, coba. Jadi dalam salah satu program nanti dibikin bagaimana bicara kebesaran Allah minimal 25 kali. Tujuannya apa? Supaya benar-benar masuk iman ke dalam. Jadi kita ajak anak makan, ya, makan sama anak. Ya Allah, nah alhamdulillah makanan ini rezeki dari Allah. Allah yang mengenyangkan kita. Allah yang memberi kita rezeki. Nah, bangun tidur, alhamdulillah nak, Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Nah, ya kan? Anak nemenin anak buang air kecil keluar dari kamar mandi, alhamdulillah nak, Allah kasih kamu rezeki mudah buang air kecil, karena ada orang yang mungkin infeksi saluran itu air kecil jadi nggak bisa. Jadi di situ segala hal itu langsung balikin Bu ke Allah. Nah, itu adalah dakwahnya kita itu seperti itu. Ketemu sama suami, suami mau berangkat kerja, wahai suamiku, jaga sholat ya, nanti ya kalau masuk waktu sholat segera sholat, kemudian bawa ke rumah itu rezeki yang halal saja, itu dakwah. Nah, seperti itu ya, kita punya peran sebagai dakwah. Dan kemudian kita juga adalah seorang zahidah. Kalau di sini saya lebih suka menyebutnya kalau kita itu adalah manajer ya, pengelola keluarga kita. Jadi pengelolaan finansial, family finance itu juga sekarang lagi ngetren ya, program pengelolaan keuangan keluarga. Di situ juga adalah peran bunda di situ. Tapi saya nggak akan membahas panjang lebar karena saya bukan ahlinya. Tapi ini nanti insya Allah bisa dimasukkan juga pas, dan ada juga insya Allah programnya ya. Oke, itu adalah peran-peran kita. Dan
yang paling utama dari semuanya itu adalah kita harus meluruskan niat dulu. Karena suatu amal baik hanya akan Allah terima apabila dikerjakan dengan menyebut nama Allah. Kalau tak disebut nama Allah, mau sebaik apapun kita kerjakan, sedekah 1 miliar, sedekah 1 triliun, tapi kita tidak beriman dan tidak mengharapkan ridha Allah, maka itu akan menjadi amal yang sia-sia. Kemudian Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal bergantung niatnya dan setiap orang akan memperoleh sebagaimana yang diniatkan. Rasulullah juga pernah bersabda kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Waktu itu Sayyidina Mu'az diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Dikatakan Rasulullah, wahai Mu'az, Sayyidina Mu'az minta dinasihati Rasulullah, wasiatilah saya, berikan wasiat kepada saya. Rasulullah bersabda, wahai Mu'az, jagalah ikhlas, jaga keikhlasan. Sesungguhnya dengan ikhlas, amal yang sedikit sudah mencukupi. Nah, jadi Bu, ya Allah cuma bisa sholat tahajud itu 2 rakaat karena anak udah nangis. Tapi kalau Ibu amalkan dengan ikhlas, maka 2 rakaat itu insya Allah sudah cukup. Ya Allah, tilawah Quran baru satu halaman ya, pengennya 5 halaman. Sekali duduk, dapat 1 halaman. Terus anak udah teriak-teriak. Maka insya Allah 1 halaman itu Ibu amalkan dengan ikhlas, itu pun sudah cukup. Di sisi Allah ya, insya Allah sudah mencukupi. Jadi bagaimana kita menjaga ikhlas. Kemudian Allah tidak menerima amal kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Nah, kenapa? Jadi kenapa kita harus menjaga niat dalam amal? Karena kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Allah sendiri mengatakan, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru manusia ke darussalam atau ke surga. Ini Bu, tujuan kita. Jadi ulama mengatakan, segala kebahagiaan yang tidak membuatmu yakin akan membawamu ke surga, maka itu adalah tipuan. Ya, diingat ya, segala kebahagiaan yang tidak membuatmu yakin akan membawamu ke surga, itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang menipu. Jadi bagaimana kita meyakinkan? Yakinkan ibu-ibu nanti di dalam merancang program, semua pokoknya ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bagaimana program itu diniatkan benar-benar hanya untuk mengharap ridha Allah dan bernilai akhirat yang dapat membuat kita menuju ke Darussalam, insya Allah. Nah, bagaimana ya sekarang masuk gimana nge-range plans atau rencana hidup itu? Yang pertama temukan Bu, tentukan peran prioritas. Nah, jadi ya banyak sekali problematika di dalam pengasuhan atau problematika di dalam keluarga itu karena ketidaktuntasan nafsu. Kok bilangnya ketidaktuntasan nafsu ya? Karena gini, yang namanya hidup berumah tangga mungkin tidak seideal bayangan kita. Kita tuh waktu belum berumah tangga kirain kalau berumah tangga sama si A itu nanti akan begini. Ternyata Allah menetapkan takdir, kirain akan A, B, C. Ternyata takdir yang Allah tetapkan itu adalah D, E, F. Nah, dan kalau misalnya kita terjebak ya di dalam kok nggak bisa mengalami apa yang A, B, C itu gitu. Kalau kita terjebak di situ, maka kita itu artinya belum tuntas dan itu akan mempengaruhi dinamika kita dalam berumah tangga dan kemudian berkehidupan. Saya aja pribadi ya, ini pengalaman pribadi. Dulu saya kan orang psikologi, biasa mengurus anak-anak, biasa nge-range, apalagi saya memang concernnya di dunia pendidikan. Saya sudah menyiapkan untuk calon suami saya kelak, wallahu a'lam entah siapa, itu begitu banyak buku-buku tentang bagaimana seorang ayah bermain dengan anak untuk mengoptimalkan golden age. Banyak buku-buku. Ya, dan sudah ya merancang nanti kalau sudah berumah tangga punya anak nanti sama ayahnya anak saya begini, sama suami saya begini, bla 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 dengan segala teori psikologi pendidikan dan perkembangan yang saya pelajari. Qadarullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya rezeki Masya Allah, laki-laki yang hidupnya itu fokusnya itu benar-benar untuk Allah gitu ya. Banyak menghabiskan waktu untuk agama dan waktunya untuk mempelajari game-game, apaan tuh game ya seperti itu tuh nggak banyak gitu. Dan beliau sangat ibaratnya daripada aku tuh baca buku gimana game itu mending aku baca sirah gitu ya daripada aku baca. Jadi yang seperti itu. Nah, artinya kan ada prioritas yang harus digeser, ada planning yang harus digeser gitu ya, dengan tetap berusaha untuk optimal. Gimana peran pengasuhan ayah bisa tetap optimal dengan term and condition seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi apapun keadaan yang Allah takdirkan di dalam
rumah tangga ibu saat ini, maka temukan, coba digali. Kalau keadaannya sudah seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang aku planningkan dulu, jadi di situ tadi fleksibelnya. Sekarang harusnya bagaimana? Apa yang bisa dioptimalkan? Mana yang harus diprioritaskan? Ya, misalnya pengen kerja, ternyata takdirnya itu tidak bisa kerja, maka tuh cari prioritas yang lain. Apa yang bisa aku lakukan dengan ilmu yang kumiliki supaya tetap bermanfaat? Nah, itu ya. Temukan, tentukan peran prioritas, dan usahakan peran prioritas yang ibu tentukan dan berusaha temukan itu insya Allah diniatkan yang bermanfaat, Bu, untuk orang banyak. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ya, diusahakan ya ketemu yang bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, rancang program kehidupan yang sesuai dengan prioritas. Kalau sudah ditentukan prioritasnya, maka dirancang apa yang bisa saya lakukan dengan prioritas itu. Nah, kemudian laksanakan programnya sesuai dengan yang kita prioritaskan. Jadi belajar untuk fokus. Nah, jadi jangan nanti ya ternyata saya ya nyontohin saya lagi deh, saya daripada saya nyontohin orang lain. Misal gini, saya dulu punya cita-cita kehidupan itu menjadi pendidik ya, karena memang concern di psikologi pendidikan. Tapi qadarullah, suami itu mengatakan seperti ini, kalau ibunya mendidik orang lain, lalu ntar yang didik anaknya siapa? Pembantu, gitu ya. Digituin saya. Terus saya mikir lagi, ya juga ya. Nah, intinya itu saya bertemu dengan takdir Allah, yaitu suami yang ridhonya itu adalah istri di rumah, mendidik anaknya langsung. Jadi hands on langsung ke anak. Nah, terus ini buat apa nih? S2 psikolog, jadi psikologi pendidikan, buat apa kalau saya di rumah aja? Nah, jadi seperti itu, di mana cita-cita yang fleksibel, akhirnya saya itu apa yang harus kita lakukan. Ketika berada pada keadaan seperti itu, kok kayaknya keadaan nggak sesuai ya dengan nafsu saya, seperti itu. Maka apa? Ambil air wudhu, ibu sholat sunnah, kemudian ibu tengadahkan tangan kepada Allah, ya Allah, saya itu yang saya inginkan itu adalah bagaimana ilmu ini bermanfaat, supaya nanti ketika menghadapmu itu, memang ilmu ini ketika dihisap itu bermanfaat. Niatnya itu kan. Dan kemudian kalau memang ridhonya suami itu adalah saya di rumah, maka ya Allah pilihkanlah untuk saya sesuatu yang bisa membuat ilmu ini bermanfaat. Gitu. Jadi sudah mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Karena memang kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan kepada saya itu jalan-jalan yang membuat alhamdulillah ilmu ini tetap bermanfaat. Ya. Apa salah satunya? Yaitu setelah saya waktu itu ya, setelah saya bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, Allah gerakkan lisan saya tanya kepada anak saya, "Nak, mau nggak kalau sekolahnya di rumah aja?" Terus anak saya ngeliatin ya, dia masih TK. Ntar gurunya siapa? Dia bilang gitu. Terus gurunya Umi, saya bilang. Dia bengong lagi, mau. Jadi Bu, ketika itu, pada hari saya meminta petunjuk kepada Allah, dan kemudian pada waktu itu kemudian Allah berikan kepada saya taufik untuk mengajak anak saya sekolah di rumah. Hari itu juga anak saya nggak berangkat sekolah sampai hari ini. Nah, jadi ternyata ya Allah sediakan gitu untuk saya bagaimana memanfaatkan ilmu itu dengan mendidik anak sendiri. Waktu itu, qadarullah ya, atas izin Allah itu anak saya sampai hari ini masih 1 orang. Dan saya sempat punya cita-cita, entar deh kalau saya homeschooling itu insya Allah nunggu anak saya 2, 3, jadi dia ada temennya. Kan katanya kalau homeschooling itu nanti bermasalah itu atau yang menjadi kekhawatiran itu adalah bagaimana bersosialisasi. Coba, kalau saya itu mengandalkan akal pikiran saya sebagai manusia, sampai hari ini saya belum memulai homeschooling, Bu. Kenapa? Karena saya merasa harus homeschooling, misalnya nunggu anak 2, 3, atau 4, padahal sampai hari ini pun anak masih 1. Tapi karena kita ikut apa yang Allah kasih kepada kita ilham, maka dijalani. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini saya berarti sudah berapa ya? Sudah sekitar 7 tahun menjalani pendidikan rumah. Dan alhamdulillah itu menjadi pilihan yang sangat-sangat saya syukuri. Nah, dan ibu-ibu silakan nanti minta petunjuk, jangan lupa ya dalam menyusun dan menentukan prioritas itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sebelum merancang program kehidupannya silakan ambil air wudhu,
sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat ya, bisa sholat hajat. Nah, kemudian dalam prosesnya itu diobservasi Bu pelaksanaannya. Dan memang enaknya itu apa ya, kalau saya pribadi melaksanakan enaknya itu karena memang itu support dari pasangan itu sangat sangat didapatkan, malah yang support suami ya. Nah, ini juga nanti bisa menjadi apa ya, dinamika juga, masing-masing keluarga tentu berbeda. Nah, itu bisa disatukan di dalam musyawarah ya. Mungkin ibunya pengen begini, ayahnya pengen begini, banyak kalau misalnya pilihannya itu nanti misalnya dalam hal ke anak ya, mungkin prioritas ibu itu adalah anak dalam bentuk pendidikan, dan dengan keadaan sekarang itu banyak saya dapat konsultasi tidak optimal kan pendidikan daring itu ya. Sehingga banyak ibu malah ya, ada banyak keluarga yang datang kepada saya terus berkonsultasi bagaimana kalau ingin memulai homeschooling karena ternyata tidak puas atau tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan dengan pendidikan daring. Nah, itu akhirnya bergeser prioritas ibu itu mendidik anak langsung lewat homeschooling. Nah, itu nanti silakan apa sih yang akan menjadi plans-nya ibu-ibu prioritasnya. Dan kemudian dievaluasi nanti prosesnya, kemudian dievaluasi hasilnya juga seperti apa, sudahkah sesuai dengan apa yang kita targetkan. Misalnya target ya, kalau misalnya kita targetkan ini pendidikan anak nih, kan di orang-orang solih ya mengatakan kalau bisa usia 10 misalnya ya, atau usia 12 itu anak sudah selesai hafizul Quran. Jadi di dalam belajar Al-Quran misalnya ya, itu usia sampai 12 tahun itu tuh belajar lafaznya Al-Quran. Kemudian setelah itu belajar ilmunya Al-Quran. Kemudian setelah itu belajar amalnya Al-Quran. Nah, itu kalau sudah punya seperti itulah kemudian dijalani terus dievaluasi. Oh, sampai sudah berapa nih target yang tercapai. Itu misalnya kalau ditargetkannya untuk Al-Quran atau bisa yang lainnya. Itu sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Dan kemudian dievaluasi, diperbaiki, dan kemudian kalau sudah tercapai, maka targetnya ditingkatkan lagi. Jadi kalau yang misalnya, oh ternyata sampai anak usia 12, alhamdulillah ini sudah selesai nih, lafaznya Al-Quran, sudah selesai ziyadah, misalnya 30 juz, sudah hafal 30 juz, maka setelah itu ilmunya, belajar tentang, mulai masuk hadis, misalnya kemudian belajar fikih, dan kemudian pelajaran-pelajaran yang lain sebagainya. Jadi kalau saya pribadi ya punya prinsip segala ilmu yang itu fardu ain maka itu menjadi prioritas. Sedangkan yang menjadi fardu kifayah itu pilihan. Apalagi kalau misalnya kami seperti keluarga kami itu kami anak perempuan. Anak perempuan itu insya Allah kita siapkan untuk menjadi madrasah kan, menjadi seorang ibu. Kelak juga menjadi pendidik anak-anaknya. Nah, itu berbeda mungkin dengan kalau kita punya anak laki-laki. Nah, itu juga nanti harus dirancang gimana merancang program untuk anak perempuan, gimana merancang untuk anak laki. Ada suatu percakapan yang lucu antara saya dengan suami ya. Jadi namanya sebagai ibu kan kita pengennya anak itu habis ini, belajar itu, ini loh ada pelajaran ini, ada kelas ini, ada kelas itu. Lalu suami saya mengatakan, anak perempuan itu jangan terlalu alim. Karena apa? Kalau perempuan terlalu alim, nanti itu susah untuk taat pada suaminya. Jadi menjadi hal yang lucu juga. Oh, nggak kepikiran ya sampai seperti itu. Tapi ternyata di kalangan bapak-bapak itu ada juga pemikiran seperti itu ya. Jadi kalau terlalu cerdas banget ya seorang perempuan itu bisa menjadi hijab karena nanti dia akan menjadi sulit untuk menaati suaminya. Nah, di sini saya ada tuliskan juga ya. Jadi bagaimana kita merancang program kehidupan itu yang insya Allah itu berorientasi akhirat supaya bagaimana aktivitas kita itu nggak sekadar sibuk, nggak sekadar menghabiskan waktu, tetapi juga nggak sekadar mendatangkan manfaat dunia, tetapi juga harus bernilai ibadah dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ya ibu-ibu kalau sekarang kan modalnya ya mungkin untuk mendukung finansial keluarga itu sekarang semua serba online. Jadi bagaimanapun misalnya ibu-ibu mengelola online shop ya, jadi gimana online shop itu juga tidak hanya berorientasi menghasilkan uang, tetapi yang lain, misalnya bentuknya berupa grup, WhatsApp grup kah, atau Telegram kah, atau konten di IG atau apa seperti itu, jadikan media untuk juga berbagi kebaikan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian
di dalam menentukan program kehidupan kita, ini hal yang penting untuk kita ketahui dan kemudian nanti kita terapkan tentang jendela prioritas. Jadi dalam hidup itu ada jendela prioritas. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita itu sifatnya itu 4 ini, mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Banyak sekali kekacauan kehidupan itu terjadi adalah karena kita melakukan hal yang tidak penting tetapi tidak mendesak, dan kemudian kita mengabaikan hal yang penting dan mendesak. Contoh ya, nanti ibu-ibu dalam menyusun program atau plannya itu langsung tuh, kalau ini tuh berarti masuknya penting dan mendesak atau apa ya? Kalau penting dan mendesak berarti harus dilakukan segera. Penting mendesak harus dilakukan segera, tidak boleh ditunda. Contoh, saya kasih contoh, bagaimana tadi sudah saya sampaikan, sholat di awal waktu. Nggak ada kompromi, Bu. Untuk sholat di awal waktu, jadikanlah itu aktivitas yang penting dan mendesak. Apapun yang sedang kita kerjakan, yang itu kaitannya dengan urusan dunia, kalau sudah masuk waktu sholat, tinggalkan. Langsung sholat. Kemudian melayani kebutuhan keluarga, suami dan anak. Salah satu tip untuk supaya anak itu menjadi anak yang tumbuhnya itu secara emosional itu menyenangkan, itu adalah ketika dia bayi, dia menangis, itu langsung kita datang. Anak bayi, dia nangis, kita segera datang, itu adalah salah satu tip untuk membentuk anak yang secara emosional dia tumbuh dengan baik. Nah, jadi segala keperluan untuk melayani keluarga itu adalah penting dan itu mendesak, harus dilakukan segera. Nah, kemudian dakwah dan kemudian pendidikan anak, ini hanya contoh ya. Mungkin setiap orang punya hal penting dan mendesak yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kalau itu penting, urusannya itu penting, tetapi dia nggak mendesak, maka itu kita jadwalkan. Misalnya apa? Tadi sebagai kita muta'alimah, orang yang mencintai ilmu, maka juga kita harus meluangkan waktu untuk membaca. Jadi pepatah kan mengatakan kamu adalah apa yang kamu baca. Jadi tidak bisa yang namanya seorang ibu itu tidak membaca. Kenapa? Karena kita harus mendidik anak kita. Otomatis kita harus membaca. Enggak mungkin seorang ibu itu dikatakan di dalam buku Ibunda Para Ulama, tidak akan mungkin seseorang memberi sesuatu kepada orang lain yang sedangkan dia sendiri tidak memilikinya. Kita ini mau ngenalin anak kita kepada para sahabat Nabi, karena anak kita tidak ingin kita kenalkan kepada tokoh-tokoh fiksi. Bagaimana mungkin kita mengenalkan mereka kepada sahabat Nabi sedangkan kita tidak rajin membaca sirah misalnya. Kita mau ngajarin anak kita tentang fikih toharoh, bagaimana bersuci. Gimana kita mau mengajarkan mereka cara bersuci kalau kita tidak belajar bagaimana cara bersuci yang baik dan benar. Nah, itu seperti itu. Kemudian ta'lim itu adalah penting dan harus kita jadwalkan. Tilawah Quran itu juga kita jadwalkan. Kemudian seperti ini ya, ikut kelas-kelas online itu juga kita jadwalkan. Nah, dalam peran dan fungsi kita sebagai anak dari orang tua dan mertua yang mungkin sekarang kita sudah tidak tinggal bersama, maka jadwalkan bagaimana kita telepon mereka. Dan kemudian kayak memberi hadiah apapun ya kepada orang tua mertua itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita berikan. Nah, jalan-jalan dengan keluarga itu juga ya perkara yang mubah. Itu harus kita jadwalkan. Tidak boleh yang namanya di dalam berkeluarga itu kita tidak menjadwalkan jalan-jalan. Harus ada jalan-jalan. Tapi mungkin kalau sekarang ya ditunda dulu ya. Nanti kalau insya Allah sudah lega suasananya. Nah, kemudian kalau tidak penting tapi mendesak, itu delegasikan. Misalnya kita punya online shop ya. Terus kita kan harus ngiklan. Nah, ngiklan itu kalau prioritas kita sebagai seorang ibu, itu bisa didelegasikan. Misalnya kita punya admin. Admin juga zaman sekarang kan tidak harus offline. Admin online itu sekarang juga bisa, ada banyak. Nah, itu tuh didelegasikan. Atau misalnya punya anak yang memang sudah gede, sudah bisa diajak kerja bareng, maka itu bisa didelegasikan ke anak misalnya. Membalas chat itu juga bisa kita delegasikan kepada orang lain. Nah, apalagi chattingan-chattingan yang emang cuma nggak urgen gitu ya.
Belanja sayur harian itu juga bisa didelegasikan. Jadi sebenarnya kayak yang tugas ya, kalau dalam Islam itu ya, mencuci, memasak, belanja, itu kan membersihin rumah, itu sebenarnya bukan tugas istri. Tetapi kalau istri melibatkan dirinya dalam aktivitas itu menjadi sedekah bagi kita. Belanja sayur itu delegasikan aja ke suami. Itu insya Allah bisa, dan itu menjadi kewajiban suami sebenarnya ya. Untuk belanja harian itu tuh bukan kewajiban seorang istri. Idealnya seperti itu. Kemudian tidak penting dan tidak mendesak, ini usahakan untuk kita tinggalkan. Diusahakan untuk ditinggalkan. Contohnya misalnya nonton TV yang itu nggak tahu ya, kalau di keluarga kami itu kami sudah tidak punya televisi itu selama hampir 13 tahun. Kan dengan bermacam, jadi dari planning kehidupan dan kemudian kita menentukan prioritas dan kemudian kami menemukan bahwa ternyata misalnya ada hal yang manfaat dan mudarat. Mana nih lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? TV. TV itu menurut kami itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kita lihat apakah dengan ada TV atau tidak ada TV mempengaruhi apakah kita akan tetap hidup atau kita akan menjadi mati gitu kalau nggak ada TV. Oh ternyata nggak ada TV juga insya Allah kita tetap bisa hidup dan tetap bahagia gitu ya. Maka menghibur diri dengan menonton TV itu didelete dari keluarga gitu ya. Jadi kalau kami sudah 13 tahun, hampir 13 tahun hidup tanpa televisi. Nah, masing-masing keluarga tentu punya pertimbangan masing-masing dan kondisi keadaan masing-masing. Nah, kemudian kepo-kepo di sosial media. Itu saya istilahnya nggak paham ya, ada yang istilahnya menyebutkan walking atau apa itu. Nah, itu juga menghabiskan waktu, tetapi itu nggak begitu banyak manfaatnya untuk kita. Atau mungkin malah tidak ada sama sekali manfaatnya untuk kita. Nah, kemudian ghibah. Nah, ghibah ini PR banget ya bagi seorang muslimah, bagi seorang perempuan gitu ya. Karena nanti memang di akhirat sana itu perkara lisan ini yang menjadi ujian yang terbesar ya bagi seorang perempuan. Nah, jadi sebenarnya Bu, ketika kita hal yang penting dan mendesak itu kita prioritaskan, ini otomatis nanti yang tidak penting dan tidak mendesak itu dengan sendirinya juga akan berkurang. Tapi kalau yang ini yang tidak penting dan tidak mendesak ini yang kita prioritaskan, otomatis nanti yang penting dan mendesaknya yang jadi kalah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian, ternyata ini fase aktivitas harian seorang muslim itu ditentukan dari subuh ke zuhur. Nanti ketika merancang program, itu dari subuh ke zuhur. Itu isinya apa? Zuhur ke asar isinya apa? Asar ke maghrib isinya apa planningnya? Maghrib ke isya apa? Kemudian isya ke subuh apa? Jadi sebenarnya hakikatnya hidup kita ini adalah penantian dari satu waktu sholat ke sholat berikutnya. Jadi patokan kita itu adalah sholat ya Bu ya, dari sholat ke sholat. Jadi yang menjadi patokan kita itu adalah dari sholat ke sholat. Kalau mungkin selama ini manajemen waktunya itu menggunakan kiblat yang lain, sekarang kiblatnya itu adalah dari sholat ke sholat. Nah, sebagai inspirasi ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan waktu beliau secara umum sehari-hari. Ini patokannya nih Bu, sholat. Di sini ada fajar, di sini ada zuhur, di sini ada asar, di sini ada maghrib, di sini ada isya. Nah, kemudian aktivitas beliau itu diisi di antara fajar ke zuhur. Ini semua yang ada hadisnya ya. Nah, mungkin di luar ini Rasulullah melakukan aktivitas yang lain, tapi karena tidak terangkum di dalam hadis, maka tidak disertakan. Di sini insya Allah diambil, dikutip dari hadis-hadis. Ini dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke fajar atau ke subuh. Nah, nanti ibu-ibu tinggal menyesuaikan dengan aktivitas harian di rumah dengan kiblat ini. Kita sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu. Udah kita tidak punya contoh yang lebih baik lagi kecuali Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah, itu maksud dan tujuannya adalah kita yakin bahwa satu-satunya cara untuk kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Sudah, insya Allah. Jadi apa Rasulullah? Dari subuh ya, dari subuh ke zuhur, di sini beliau ada sholat fajar. Ibu tahu keutamaan sholat fajar?
Jadi 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan lagi ditinggalkan ya. Setelah ini kalau tahu, jangan lagi kita meninggalkan 2 rakaat sholat sebelum subuh. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu Rasulullah ke masjid mengimami sholat subuh. Nah, kemudian beliau di sini converses with the congregation. Jadi itu ada bicara dengan para sahabat Nabi. Jadi setelah sholat itu ada berbicara dengan sahabat Nabi. Di sini tentu ada zikir juga ya. Jadi kita setelah subuh itu kita bisa zikir pagi. Nah, kemudian setelah isyraq, jadi dikatakan di dalam sebuah hadis, siapa yang setelah sholat subuh tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai terbit matahari, dan kemudian dia mengerjakan 2 atau 4 rakaat sholat isyraq atau sholat syuruk itu pada waktu syuruk, maka itu dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi gimana ini tergantung kondisi rumah tangga masing-masing ya. Kalau misalnya nggak punya kesibukan yang sibuk-sibuk kayak sekarang juga ya, insya Allah ya kita kan di rumah aja ya. Jadi itu tuh kita bisa tuh berdiam di tempat sholat, zikir, tilawah Quran, mungkin kita amalan sholat-sholat khusus, baca manzil, al-ma'thurat, atau zikir pagi yang lainnya, sampai isyraq. Kemudian kita sholat isyraq. Ada ulama mengatakan bahwa yang namanya sholat isyraq itu sama dengan kita mengerjakan sholat duha pada awal waktu. Nah, jadi kalau nanti mau sholat duha lagi silakan. Kalau sudah itu dianggap sebagai sekalian sholat duha ya juga silakan. Tergantung aktivitas dan kesibukan masing-masing. Nah kemudian nih Rasulullah 2 rakaat sholat isyraq, kemudian pulang ke rumah, kemudian bersiwak dan kemudian menyapa keluarga. Nah kalau di keluarga kami waktu ini yang kami gunakan untuk ta'lim rumah. Jadi setelah suami pulang sholat dari subuh ya, pulangnya setelah isyraq, maka itu kita taklim dulu. Jadi setelah taklim baru kemudian kita breakfast. Jadi kami setelah taklim baru kita breakfast. Nah, jadi kalau Rasulullah kalau ada makanan makan, kalau nggak ada makanan then I'm fasting. Kalau gitu saya puasa. Ya kan kalau mau ikut sunnah kan sederhana ya sebenarnya ya, sarapan itu kurma ya. Dan usahakan juga kita tidak banyak menghabiskan waktu di dalam aktivitas memasak. Ini juga sunnah ya. Jadi usahakan gimana masak yang simpel-simpel aja. Jadi banyakkan waktu itu nanti efektifnya untuk perkara-perkara ibadah. Nah kemudian setelah itu baru Rasulullah mengawali aktivitas beliau. Aktivitas kenabian dan kerasulan. Beliau kembali ke masjid, beliau sholat 2 rakaat. Ya mungkin ini sholat ini ya tahiyatul masjid ya. Lalu kemudian mengajar. Jadi Rasulullah itu adalah pendidik ya. Jadi tempat mengajar Rasulullah itu di Masjid Nabawi itu adalah As-Suffah itu. Jadi Rasulullah ketika mengajar di As-Suffah. Makanya banyak sekali ulama-ulama di zaman Rasul itu adalah ahlu suffah. Seperti Sayyidina Abu Hurairah, yaitu untuk hadis ya. Kemudian Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau adalah ahli qiraah. Nah, ada banyak ahli-ahli yang lain itu dan sebagian besar itu memang ahlu suffah. Kenapa ahlu suffah ini banyak yang menjadi ulama-ulama gitu ya. Kemudian di zaman Rasul karena mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak bekerja, mereka tidak menanam kurma, mereka banyak menghabiskan waktu bersama Rasul dan belajar bersama Rasul. Nah, kemudian beliau juga mengurusi ya urusan sosial, kemudian dan lain sebagainya di sini. Itu di pagi hari sampai menjelang zuhur itu sekitar ya kalau kita itu sekitar jam 11-an lah ya. Di situ beliau mengunjungi saudaranya. Jadi silaturahim. Kemudian jalan-jalan tuh di sekitar pasar Madinah. Nah, jadi mengamati mungkin suasana pasar Madinah seperti apa. Dan kemudian bisa juga beliau di sini menerima tamu. Nah, itu nih di sini sekitar jam 10 ya ternyata 10.30-an. Nah, kemudian jam 11 beliau to'am. Jadi makan siangnya Rasulullah itu ternyata jam 11. Nah, Rasulullah ketika makan siang itu bisa makan berjamaah ya. Kemudian atau juga bisa makan dengan keluarganya. Atau makan dengan orang-orang yang tidak mampu. Nah, ahlu suffah biasanya. Nah, kemudian beliau sholat zuhur. Lalu beliau ini di 11.30 sampai jam 12 itu beliau tidur
namanya qailulah. Ya, kita kenal istilah qailulah itu adalah tidur setengah jam sebelum bisa atau sesudah sholat zuhur juga boleh. Ini tujuannya supaya Allah mudahkan kita untuk nanti bangun qiyamul lail. Nah, jadi ibu-ibu enggak berdosa, malah itu mengamalkan sunnah kalau misalnya meluangkan waktu tidur siang setengah jam sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Nah, Rasulullah mengamalkannya ya, qailulah. Kemudian beliau sholat zuhur itu beliau kembali ke masjid untuk mengimami sholat, dan kemudian melaksanakan tugas spesifik ya, to fulfill specific duties. Ini setelah zuhur. Jadi bobonya udah tadi, nggak ada bobo lagi nih, zuhur asar, kemudian asar itu kembali ke masjid untuk mengimami sholat asar. Setelah asar ini adalah family time. Jadi family time-nya Rasulullah itu adalah ba'da asar. Nah, mungkin yang bisa mengamalkan aktivitas harian seperti ini adalah suami-suami atau bapak-bapak yang mereka itu ini ya, apa istilahnya, entrepreneur atau wira swasta. Itu lebih fleksibel untuk mengamalkannya ya. Nah, karena Rasulullah sendiri juga kan bukan pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan. Nah, jadi seperti inilah waktu yang insya Allah bisa diamalkan. Nanti ini bisa dikasih tahu ke suami ibu masing-masing tentang bagaimana aktivitas harian Rasulullah, dan kemudian bisa tinggal di copy paste aja ya. Jadi ba'da asar pulang ke rumah, di situ bercengkrama dengan keluarga. Kalau di Inggris sana sore-sore itu kan tea time ya. Tuh semua keluarga itu ngumpul di minum teh tuh kalau di Inggris. Sama mereka juga mengamalkan sunnah tuh. Spends quality time with his entire family. Kemudian maghrib, beliau mengimami sholat maghrib. Setelah maghrib beliau makan malam. Di sini jam 19. Ya, ini nanti mungkin yang ada program diet itu ya tinggal menyesuaikan ya. Mana tahu ada yang sedang melakukan program pengendalian berat badan misalnya ya. Kadang-kadang Rasulullah makan hanya dengan kurma dan air. Kemudian beliau juga sambil makan itu sambil quality time dengan makan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah makan sendiri. Ibu-ibu dicatat, Rasulullah tidak pernah makan sendiri. Dia pasti makan kalau nggak sama keluarga, sama sahabat, atau sama ahlu sufah, atau sama tamu. Pasti makan berjamaah. Jadi ibu-ibu juga insya Allah di rumah usahakan makan itu adalah makan bersama keluarga. Jangan makan sendiri. Nah, setelah makan Rasulullah berzikir. Jadi Rasulullah itu zikir. Jadi antara maghrib dan isya itu tuh Rasulullah zikir. Nah, kita bisa juga maghrib isya ini kita bisa mengamalkan ini ya, tilawah surah-surah pilihan. Misalnya Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Muluk, Ad-Dukhan, kemudian As-Sajadah ya, sampai Isya. Jadi ini Bu, ternyata waktu maghrib Isya ini banyak ulama mengatakan ini adalah waktu yang berpotensial untuk manusia itu lalai. Maka ini kita harus waspada di antara maghrib dan Isya. Nah, setelah Isya, pas Isya Rasulullah kembali ke masjid untuk sholat Isya. Kemudian Rasulullah sangat jarang ngobrol setelah sholat Isya. Beliau langsung pulang ke rumah, kemudian kembali ya, spend time with his family, gitu ya. Karena Rasulullah itu biasanya kalau sudah masuk, jadi kan asar itu kan beliau masuk ke salah satu rumah dari istri-istri beliau. Nah itu nanti beliau kembalinya itu ke situ, sampai nanti besoknya itu ke rumah yang mana lagi, seperti itu. Kan setiap hari gilirannya siapa misalnya dari istri-istri beliau. Kemudian kadang-kadang beliau juga bisa ya habis asar itu tuh silaturahim. Tetapi kemudian jarang ya beliau itu ngobrol setelah Isya, dan waktu tidur nih. Rasulullah itu jam 21 itu sudah bersiap untuk tidur. Jadi tidak bergadang. Tujuannya apa? Supaya nanti. Nah, ternyata tidur Rasulullah itu juga sangat sedikit waktunya, 1, 2, 3 jam. Jadi di pukul 00 itu Rasulullah sudah bangun. Jadi jam 12 dini hari itu Rasulullah sudah qiyamul lail, apakah di rumah atau ke masjid. Kadang-kadang Rasulullah juga pergi ke ziarah kubur dan mendoakan apa ya, maksudnya penghuni kubur ya, mendoakan. Kemudian jam 3 beliau, nah jadi setelah beliau sekitar 1, 2, 3 jam itu qiyamul lail ya. Nah qiyamul lail kalau kita baca hadisnya itu bisa kita isi dengan sholat,
kemudian tilawah Al-Quran, kemudian berzikir, dan kemudian berdoa. Jadi 4 aktivitas dalam Qiyamul Lail yang bisa kita kerjakan. Nah, itu dikatakan oleh Allah, siapa yang meminta kepadaku akan aku penuhi permintaannya. Siapa yang memohon ampunanku akan aku ampuni. Jadi kita meminta apa saja itu, termasuk waktu-waktu makbuliyat doa itu adalah ketika tengah malam. Nah, kemudian jam 3, beliau meluangkan waktu lagi untuk istirahat. Jadi beliau tidur lagi ya, setelah Qiyamul Lail itu beliau tidur lagi jam 3 sampai jam 4, dan kemudian bangun, kemudian bersiwak, dan kemudian berzikir, kemudian mendengarkan azan subuh dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Nah, jadi ini patokannya ya, tadi fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah kita kalau melakukan aktivitas-aktivitas ini dengan izin Allah itu, insya Allah hidup akan bahagia. Nah, dan jaminan ya, jaminan hidup bahagia di dunia dan akhirat adalah dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sedikit ya tip-tip memanfaatkan waktu. Waktu kosong itu gunakan Bu untuk kegiatan bermanfaat. Kemudian usahakan, terutama ibu-ibu kalau sibuk, satu waktu itu gunakan untuk banyak kegiatan. Kan ibu-ibu terkenal sebagai apa istilahnya, multi talenta, ada istilah yang lain ya. Jadi yang bisa mengerjakan satu waktu itu bisa macam-macam ya, sambil masak, sambil muter mesin cuci, sambil nyetrika, nyimak kajian ya. Macam-macam kok. Bisa juga sambil masak itu dengerin setoran hafalan anaknya. Kemudian pilih waktu-waktu yang utama. Ini sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, hari Jumat itu waktu-waktu istimewa kita gunakan untuk hal-hal yang istimewa. Kemudian membagi waktu dalam berbagai kegiatan. Tadi tetap catatan saya itu sholat awal waktu itu utama. Jangan kasih Allah itu waktu sisa kita. Nah, kemudian saya persingkat, ini di Jogja sudah masuk waktu zuhur, kemudian ambil waktu untuk mengumpulkan tenaga, tadi seperti Rasul lakukan itu qailulah, kemudian kerjakan pekerjaan tepat waktu, pilih amal yang bermanfaat untuk orang banyak, gunakan waktu yang tersedia untuk selesaiin program, jangan ditunda-tunda pekerjaan, konsentrasi dalam hasil. Kemudian atur ya skala prioritas, hindari pencuri waktu nih kayak gini nih, kepo-kepo yang tadi tidak penting dan tidak mendesak itu adalah pencuri waktu, Bu. Kemudian fokus. Nah, ini belajar fokus pada satu pekerjaan. Kalau belum menunjukkan hasil yang itu bisa kita evaluasi, jangan dulu Bu, pindah pada target yang lain. Jadi belajar fokus. Misalnya ibu-ibu tuh pengen ini ya, online shop katakan ya, apa gitu ya, hijab katakan. Itu fokus ke situ sampai dia menunjukkan hasil yang bisa kita evaluasi bahwa ini berhasil atau tidak berhasil. Nah, jadi jangan, aduh kayaknya baru seminggu ya online shop hijab, seminggu loh baru, kayaknya ini sepi, udah pindah yang lain, perabotan makan. Udah perabotan makan 3 hari, kayaknya sepi, udah pindah yang lain. Jadi nggak fokus ya. Kemudian mendelegasikan pekerjaan itu tadi sudah kita bicarakan di dalam tabel. Kemudian kenali waktu di mana ibu bisa produktif. Jadi waktu-waktu luang yang di situ bisa produktif itu manfaatkan. Kemudian ini ketika bosan itu insya Allah dibahas lain kesempatan ya. Ketika bosan itu boleh memilih aktivitas mubah. Mubah dalam arti itu dibolehkan oleh syariat ya Bu ya. Jangan pula melakukan bosan terus melakukan hal yang dilarang oleh agama. Kemudian hindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Ini misalnya ya, kalau orang punya profesi penulis, nah ketika dia menulis, itu usahakan jangan lihat-lihat HP misalnya, karena itu bisa mengalihkan, tidak jadi tuh nulis, jadinya malah scroll-scroll. Kemudian menganalisa di mana Anda menghabiskan waktu, ini dianalisis nih, di mana kita menghabiskan waktu, kalau yang kira-kira nggak bermanfaat itu ternyata itu kita evaluasi. Kemudian selalu rencanakan waktu untuk kegiatan yang tak terduga. Jadi memang tadi saya katakan fleksibel itu kadang-kadang ya, memang ada hal-hal yang itu di luar rencana kita, itu kita fleksibel ya Bu, jangan saklek. Jangan saklek. Ya misalnya seperti hari ini juga ya, ternyata qadarullah saya itu menerima tamu 10 orang. Nah, dan itu tak terduga gitu ya. Saya sudah ada jadwal mendampingi ibu-ibu, saya terima tamu. Jadi karena nggak terduga ya, alhamdulillah gitu ya, jadinya ya udah tadi pagi langsung disiapin, langsung masak untuk makan siangnya. Karena kan nih, sekarang nggak mungkin saya nyiapin makan siangnya sekarang. Jadi udah tadi ba'da subuh, ba'da sudah selesai
Zikir pagi sudah selesai tilawah, udah langsung siapin untuk makan siang. Jadi kan insya Allah nanti sholat zuhur, pada zuhur mereka sudah bisa to'am seperti itu. Kemudian membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Nah, dicicil istilahnya ya. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang menghargai waktu. Ada buku ya tentang bagaimana para ulama menggunakan waktu mereka. Itu jelas ya insya Allah kalau ulama itu bagaimana mereka menghargai waktu, itu kita baca untuk menjadi inspirasi. Atau kalau kita melihat orang-orang yang punya sukses ya dalam hidup. Kalau saya sih terutama orang-orang yang sukses dalam kaitannya mereka itu kedekatan kepada Allah atau kefakihan dalam ilmu-ilmu agama. Kalau saya ya, kalau dalam keberhasilan yang sifatnya itu dunia, itu kalau saya sih itu bukan prioritas ya. Tapi kalau ada orang-orang yang ya Allah gitu ya, sudah sibuk tapi tetap bisa menghafal Al-Qur'an atau apa ya segala sesuatu yang berkaitan dengan itu akhirat, itu insya Allah bergaulah dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang solih itu jadikan teman. Insya Allah demikian ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk menjadi bekal ya ibu-ibu dan teman nanti menyusun merancang Moms Planning bersama dengan program Ibu Sang Juara. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan kefahaman dan insya Allah kemudahan untuk mengamalkan. Dan saya kembalikan ya langsung ya kepada pembawa acara. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ilmunya luar biasa. Saya sampai kepikiran, oh iya harusnya tuh diploting kayak gini-gini ya. Masya Allah ya Mbak Miftahul Jannah. Luar biasa sekali. Mbak Miftah, kita buka sesi tanya jawab. Bagaimana Mbak Miftah? Mungkin hanya satu ya, karena di Jogja udah azan ya. Azan ya. Baik, bagi Ibu dan calon Ibu Sang Juara yang memiliki pertanyaan, bisa langsung membuka videonya atau melambaikan tangannya. Jadi biar bisa lebih interaktif. Bisa langsung, apakah ada yang mau bertanya, Ibu dan calon Ibu Sang Juara? Adakah yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini sepertinya ada Bunda Farida ya, atau gimana? Oh, banyak yang buka. Oke. Baik, siapa yang mau bertanya silakan, karena Mbak Miftah juga di sana waktu Jogjanya sudah menunjukkan waktu zuhur ya Mbak Miftah ya? Iya, betul. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Nggak ada. Kalau nanti juga insya Allah misalnya bisa pertanyaan lewat menyusul nanti saya jawab lewat chat juga boleh. Kadang-kadang biasanya ibu-ibu itu tidak berkenan untuk menyampaikan di depan umum. Nah, biasanya saya itu sering terima itu di belakang layar. Oh, Masya Allah. Ya benar-benar benar Mbak. Apalagi kaitannya kan mungkin dengan perkara psikologi dan rumah tangga ya, itu sering biasanya itu off the record kan ya. Jadi insya Allah enggak apa-apa, nanti bisa kalau misalnya lewat chatting dikirimkan kepada saya insya Allah. Oh baik, berarti jika seperti itu, oh ini ada Mbak Miftah, ada yang ingin bertanya. Ibu Dewi silakan diizinkan untuk bertanya. Saya mau bertanya Ibu, yang tadi kan Ibu hanya sampai menjelaskan sampai poin ke-5 untuk yang menentukan prioritas peranan dan amal, kan kamu sebagai abidah. Iya. Ta'alimah, Fadimah, Nurubiyah, Da'iyah, dan ke-6 adalah Zahidah. Nah, yang ke-6 itu bagaimana tuh, Bun? Kalau saya ya, langsung aja ya Bu Dewi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti insya Allah ibu-ibu kalau mengikuti keseluruhan kelas di kelas Ibu Sang Juara ini, itu ada materi financial planning. Nah itu nanti kenapa saya sengaja tidak jawab, itu nanti insya Allah bisa didapatkan di situ. Nah, jadi fungsi kita sebagai zahidah itu sebenarnya sebagaimana kita menjadi manajer keluarga. Jadi ada ya sirah ketika Sayyidina Abu Bakar, beliau menjadi khalifah, mendapat gaji dari Baitul Mal. Mula-mula beliau itu bawa kain tuh ke pasar. Ini khalifah ngapain bawa kain ke pasar? Kata sahabat Nabi. Loh, saya kan harus menafkahi keluarga saya. Maka dari situ kemudian dikeluarkanlah dari Baitul Mal gaji untuk khalifah. Dan itu benar-benar sangat minimalis.
Nah, kemudian istri beliau ingin membeli manisan, bilang ke suaminya, "Wahai suamiku, saya ingin beli manisan." Kata khalifah, "Yang saya dapat dari Baitul Mal itulah rezeki untuk keluarga." Itu istilahnya pinter-pinter lah. Seadanya itu pinter-pinter. Maka si istri, karena beliau adalah manajer keluarga, beliau adalah pengelola keuangan keluarga, beliau setiap hari menyisihkan, Bu. Sedikit-sedikit sampai akhir bulan terkumpullah uang yang cukup untuk beli manisan. Dengan bangganya istri Khalifah Abu Bakar datang, "Wahai suamiku, lihat nih, aku sudah menabung dari nafkah yang kau berikan dan sudah terkumpul yang cukup untuk beli manisan." Tahu nggak apa kata Khalifah? "Oh, kalau begitu berarti gaji yang dari Baitul Mal itu kelebihan. Buktinya bisa disisihin." Jadinya dibalikin lagi tuh ke Baitul Mal. Nah, tapi itu kan kelasnya kelas Khalifah ya. Kalau kita ya bisa mungkin nyisihin untuk sedekah atau untuk apa itu monggo. Jadi intinya seperti itu. Memang fungsi seorang istri itu sebagai manajer keuangan keluarga itu juga sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi. Iya, gitu insya Allah. Ya. Bagaimana Bunda Dewi? Ya, oke. Pertanyaan yang kedua, kan yang muslimah sebagai seorang muta'alimah ya. Muta'alimah. Sebagai muta'alimah kan tadi Ibu menyampaikan kita itu bisa membuat rumah itu sebagai taklim ya. Rumah dijadikan sebagai taklim. Nah kan anak-anak saya sudah besar. Betul. Ketika misalnya diajak yang sudah itu kan memulainya. Anak saya udah besar, udah SMA kelas 3 sekarang, ada yang SMA kelas 1 dan SD sekarang SMP kelas 1. Iya. Nah, misalnya memulai untuk mengajak mereka untuk bareng-bareng kita taklim bareng di rumah gitu ya. Kemarinnya kan diajak, "Ayo kita ngaji bareng," gitu kan, diajak ngaji aja. Nah, aku sendiri aja, aku makanya sendiri aja. Nggak mau didengerin katanya. Nah itu tuh untuk bisa mengajak mereka mungkin ketika dulu masih kecil, ketika masih usia SD, usia TK masih bisa mereka bertiga saya ajak untuk ngaji bareng gitu ya, saya ajarin ngaji mereka satu gitu. Tapi sekarang karena sudah pada besar diajak lagi itu pada lebih cenderung menolak, saya sendiri aja gitu. Nah itu bagaimana cara supaya mereka tuh masih cara ngebujuknya gimana supaya mereka mau lagi untuk kita bersama-sama gitu. Iya, betul. Memang untuk perkara kebaikan itu ujiannya pasti banyak, Ibu. Tapi insya Allah itu tidak menjadikan ini ya penggoyang jadi semangat kita. Jadi benar-benar setiap keluarga itu ya, kita untuk memperbaiki umat itu harus perbaikan itu berawal dari keluarga. Dan bagaimana kita memperbaiki keluarga itu minimal ya taklim rumah tadi dihidupkan itu. Kalau misalnya belum bisa seluruhnya diajak, itu minimal ya, itu udah paling parah banget, itu adalah kita sendiri. Kita sendiri dan membacanya jangan dalam hati, Bu. Yang namanya taklim itu adalah kalau di dalam itu ada yang mendengarkan dan ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Jadi ada yang baca, ada yang dengerin. Jadi walaupun kita sendiri, Bu, kan tadi ada hadisnya. Kalau kita taklim menghidupkan taklim di rumah, barang siapa yang berkumpul di dalam rumah Allah saling membaca kitabullah, itu kan malaikat akan mengurumuni. Itu kalaupun mereka nggak dengar, insya Allah tuh ada malaikat yang mendengarkan kita, menyaksikan kita. Dibacanya kuat-kuat. Biar mereka dengar apa yang kita taklim, baca sirah kuat-kuat, misalnya baca hadis kuat-kuat, atau paling nggak kan yang kecil ya, yang SMP itu insya Allah mudah-mudahan masih mau diajak. Dan kemudian ayahnya, kalau misalnya ayahnya, jadi ibu sama bapak dulu nih, misalnya sama adik yang kecil. Nanti insya Allah sambil didoakan pelan-pelan, itu nanti kakak-kakaknya insya Allah mau. Karena itu benar-benar taklim itu juga menumbuhkan kasih sayang dengan sesama keluarga. Jadi memang kekuatan kita itu adalah di doa. Jadi didoakan anak-anak kita itu insya Allah nanti kan yang maha membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Kalau kita masih menggantungkan ya perubahan anak kita itu pada kekuatan dan kemampuan kita membujuk, itu pun kita berarti kan masih masih menduakan Allah ibaratnya. Tapi kalau kita doakan, insya Allah nanti Allah akan yang membukakan hidayah untuk mereka. Gitu. Ini di chat. Gitu ya Bu Dewi ya, insya Allah ya. Oh ya. Terima kasih. Ya, jazakallah khair Mbak Miftah. Ini ada lagi yang di chat Mbak Miftah atau mungkin kita pakai cara yang tadi dibilang sama Mbak Miftah ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan calon Ibu sang juara via chat.
nanti baru saya kirim ke Mbak Miftah, terus nanti Mbak Miftah jawab via chat juga ya Mbak Miftah, gitu ya. Ya, insya Allah. Seperti itu aja kali ya Mbak Miftah ya, karena waktu juga di sini sudah mau zuhur. Iya. Iya. Ya baik. Oh udah zuhur malah ya Bu Dewi ya. Iya. Baiklah, Zakillah khair Mbak Miftah atas ilmunya yang luar biasa, Masya Allah. Ini juga sebagai pengingat diri sendiri, karena tak jarang juga setan datang untuk mengatakan, kenapa sih di rumah terus kayak gini-gini, tapi ternyata Masya Allah hari ini Allah berikan penguat lewat ilmu yang diberikan oleh Mbak Miftah. Baiklah, ibu dan calon ibu sang juara, karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu zuhur. Baiklah, kita tutup agenda kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan zikir sebaik-baiknya, istighfar sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Baik Ibu dan calon ibu sang juara, bagi yang memiliki pertanyaan nanti bisa chat ke saya, nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Mbak Miftah. Jazakillah khair Mbak Miftah. Terima kasih Ibu dan calon ibu sang juara semua. Terima kasih juga hari ini. Sama, terima kasih untuk ini. Terima kasih Bu. Kira-kira teman-teman tuh sudah baca tentang apa nih? Apa yang teman-teman tahu boleh di-sharing ke Fasil. Assalamualaikum.